Pilkada Jawa Timur mendatang diprediksi akan menjadi panggung pertarungan antara Tri Risma hari ini dan Khofifah Indar Parawansa. Risma yang kini berstatus sebagai Menteri Sosial resmi didukung PDIP untuk maju. Skenario berbagai kalangan menyebut PDIP akan berkoalisi dengan PKB yang akan mengajukan nama kader terbaiknya alias berbau NU. Sementara pasangan Khofifah dan Emil sebagai incumbent lebih dikenal masyarakat Jawa Timur. Apalagi pasangan ini didukung partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Risma memang lawan sepadan bagi Khofifah. Elektabilitas keduanya akan membagi suara pemilih di Jawa Timur. Lalu, siapakah nantinya yang akan dipilih warga Jawa Timur yang akan diramaikan oleh kedua Sri Kandi ini? Tim TV One mengabarkan. Nah, pagi-pagi nih ngebahas Jawa Timur. Kita akan membahas mengenai dua kandidat yang merupakan Sri Kandi di wilayah Jawa Timur yang akan siap bertarung di Pilkada Gubernur Jawa Timur. Sudah hadir bersama kami di studio Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Riza. Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ya Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Seger ya. Pagi-pagi kita juga membahas yang seru-seru. Kemudian juga sudah bergabung melalui daring ada Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Seno. Selamat pagi Mbak Sira, Mas David. Sehat ya Mas Seno? Sehat dan semangat. Baik, pagi-pagi. kita juga ada, tetap semangat. Kita juga ada Suko Widodo, pakar komunikasi politik Universitas Erlangga Surabaya. Selamat pagi Mas Suko. Selamat pagi. Sehat ya Mas? Alhamdulillah seger waras sih. Salam dari Surabaya, Mas Riza, Mas Seno. Salam dari Jakarta. Kita nih pagi-pagi sudah ramai membahas dua Sri Kandi ya. Saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza sudah siap akan ada penantang juga Sri Kandinya, begitu? Ya tentu kami siap ya. Jadi Partai Gerindra apalagi bersama partai koalisi di Indonesia Maju ada 9 partai yang bergabung di situ. Ya cukup banyak. Kami memang bersepakat ya. Sebetulnya nanti akan ada partai lain di luar Kim ya. Yang akan mendukung Khofifah dengan Emil Dardak. Siapa Bang bocorannya? Ya jangan duluan lah saya mendahului partai lain enak saya. Masih deal-dealan atau memang sudah mengarahkan bergabung? Ya semua harus jujur ya. Memang pasangan Khofifah Emil Dardak ini ya sulit ya dikalahkan gitu ya. Ya mohon maaf tidak bermaksud melebih-lebihkan, apalagi kita sombong enggak ada maksud gitu. Memang ini pasangan yang luar biasa selama memimpin 5 tahun kemarin dengan kinerja yang baik. Dengan hasil kepuasan publik yang luar biasa, jadi semua partai juga akan berpikir ulang kalau ingin menyodorkan nama lain di luar Khofifah Emil Dardak. Dan kami insya Allah percaya bahwa pasangan ini akan memenangkan dan meneruskan perjuangan program-program 5 tahun sebelumnya. Dan yang lebih penting adalah pasangan ini nanti juga akan mewujudkan program-program daripada Prabowo Gibran, diantaranya adalah makan siang gratis dan susu bagi anak-anak, sekolah, santri, ibu hamil dan balita. Oke, ada partai lain yang akan bergabung dari luar Kim nih katanya nih, jangan-jangan PDIP nih. Coba saya tanya Mas Seno. Mas Seno, apakah ada sudah firm akan mengusung Tri Risma hari ini? Kabarnya masih kontak-kontakan sama PKB untuk mengusung pasangannya. Atau memang ada pilihan lain? Mungkin bergabung sama Kim. Ya, kalau bicara komunikasi politik sebenarnya kan sudah kami lakukan dari berbulan-bulan yang lalu. Bicara tentang kemungkinan opsi-opsi bagi kami untuk melakukan kerjasama politik dengan berbagai partai politik yang ada. Tetapi sebagai partai politik yang diajarkan untuk berasas kaderisasi, tentu kami juga memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk bisa menempatkan kader-kader kami secara regeneratif di jabatan publik tertentu untuk mampu menjadi muara dari kaderisasi partai tersebut. Oleh karena itu di Jatim tuntutannya juga cukup tinggi bagi kami untuk bisa mencalonkan kader kami sendiri.
Oleh karena itu, misalnya di daerah-daerah kami punya banyak sekali, misalnya kader-kader dari Jawa Timur yang itu berproses melalui tahapan kepemimpinan tertentu, berasal dari kepala daerah, bertugas di eksekutif, legislatif, dan seterusnya. Oleh karena itu, di Jatim pun kami mencoba melakukan simulasi terkait dengan pasangan-pasangan yang muncul. Bahwa dulu kami melakukan komunikasi politik dengan Bu Khofifah dan partai pengusung, ya, tetapi dengan berjalannya waktu tentu ada opsi alternatif lain yang itu juga menarik. Misalnya dengan mempertahankan misalnya pakem sosiologis terkait pasangan nasionalis religius, maka kerjasama politik dengan PKB kami pertimbangkan. Gitu. Apa yang kemudian bisa kita lakukan, bagaimana menajamkan nama-nama tertentu, termasuk masukan dari bawah untuk mengusulkan nama seperti Bu Risma, termasuk misalnya Pak Aswar Anas, itu untuk bisa maju. Nah, ini kami sedang proses pemantapan ke sana, tapi bahwa Jawa Timur wilayah yang egaliter, sekaligus wilayah yang kental dengan budaya santri, masyarakatnya kritis, gitu, melihat rekam jejak ke belakang apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, bagaimana komitmennya terhadap kebinekaan, terhadap semangat anti korupsi, terhadap kemajuan Jawa Timur dalam hal teknokratis, itu nanti akan diuji dengan berjalannya waktu. Nah, komunikasi politiknya saya rasa pakatnya adalah guru saya Pak Suko Widodo ini, bagaimana menyampaikannya ke sekian banyak telatah kebudayaan. Saya rasa itu dulu. Baik. Mas Seno, kalau misalnya tadi Mas Seno bilang kan dari kader PDI Perjuangan, artinya ini lawannya dari PDI Perjuangan yang akan kurang lebih namanya Risma ya, atau beberapa nama lainnya. Ini cukup banyak loh partai pendukung dari Khofifah, ada 7 partai. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk tokoh yang akan diusung? Ya, saya rasa bicara tentang logika pilkada, ya, yang paling utama variabelnya adalah logika ketokohan, Mbak. Artinya yang akan beradu adalah tokoh. Pesertanya pun adalah tokoh kalau di pilkada eksekutif, bukan partai politik. Partai politik saya rasa berfungsi sebagai menjalankan roda, misalnya mesin politik, iya. Melakukan fungsi endorsement dan konsolidasi politik, iya. Tetapi nanti yang akan dipilih masyarakat tentu adalah tokoh itu. Oleh karena itu, kami sadar betul bahwa dengan logika tersebut kami harus menemukan tokoh yang tepat. Bukan merupakan pengalaman pertama kalau bicara di pilkada. PDI Perjuangan juga sering kok bicara di pilkada sebelumnya, misalnya maju sendiri atau dengan kerjasama politik yang relatif hanya sedikit partai dibandingkan lawannya. Dan itu bukan suatu kepastian bahwa kita akan kalah. Tapi itu malah suatu kesempatan untuk membangun kerjasama politik yang lebih luas dengan masyarakat secara lebih taktis dan ramping. Saya rasa sangat mungkin itu terjadi, kalaupun harus terjadi opsi itu. Baik, saya ingin ke Mas Suko Widodo. Mas